Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ramadan, NIM F1B020089 dari kelompok 4. Saya di sini akan mempresentasikan terkait dengan praktikum mesin-mesin listrik pada percobaan 4, yaitu sinkronisasi generator pada sinkronisasi hubung gelap terang. Nah, adapun tujuan percobaan dari sinkronisasi generator pada sinkronisasi hubung gelap terang. Di sini yang pertama itu mengetahui hubung gelap dan hubung gelap terang yang digunakan pada hubungan paralel antara generator dan sistem. Kemudian yang kedua itu mengetahui pembagian arus untuk masing-masing suplai ke beban saat sinkronisasi. Setelah sinkronisasi dilepas dan saat disinkronisasikan kembali. Oke, sebelum kita masuk ke bagian rangkaiannya, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan sinkronisasi generator. Nah, generator sinkron adalah mesin sinkron yang mengkonversikan energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, generator bekerja berdasarkan prinsip kerja induksi elektromagnetik dan fluksi yang kemudian mengubah energi listrik. Jadi, generator yang bekerja berdasarkan hukum induksi Faraday. Ya, pada hukum induksi Faraday ini berbunyi apabila jumlah garis gaya yang melalui kumparan diubah, maka gaya gerak listrik diinduksikan dalam kumparan itu. Besarnya gaya gerak listrik yang diinduksi berbanding lurus dengan laju perubahan jumlah garis gaya yang melalui kumparan. Ini merupakan contoh gambar gaya gerak listrik diinduksikan dalam setiap lilitan kumparan digerakkan melalui medan magnet. Nah, di sini adapun konstruksi generator sinkron. Konstruksi dari mesin AC atau alternating current serempak atau sinkron 3 fasa terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama itu, stator ini merupakan bagian yang diam dan berfungsi sebagai tempat untuk menghasilkan arus AC 3 fasa. Kemudian rotor adalah bagian yang berfungsi sebagai tempat dibangkitnya medan magnet. Nah, bagian rotor ini dia bagian yang berputar. Medan magnet yang dihasilkan itu saat beroperasi sebagai generator ataupun dibangkitkannya gaya mekanik yang akan digunakan untuk memutus beban mekanis mesin saat beroperasi sebagai motor. Nah, kemudian pada bagian stator dan rotor ini terdapat celah udara di antara stator dan rotor. Nah, celah udara ini itu bagian yang memisahkan antara stator dan rotor. Lebarnya bertambah seiring peningkatan rating daya mesinnya. Gaya gerak magnet yang dibangkit medan sebagian besar dayanya digunakan atau dihabiskan untuk mengalirkan dari medan ke jangkar flux magnet menyeberangi celah udara agar flux dapat mengalir dari medan jangkar. Kemudian yang berikutnya itu poros. Nah, poros atau shaft ini terbuat dari besi cetakan berbentuk silindris padat panjang yang berfungsi sebagai penghubung antara rotor dengan penggerak mula. Penggerak mula ini saat beroperasi sebagai generator ataupun dengan beban mekanis. Nah, pada saat beban mekanis dia itu akan beroperasi sebagai motor. Kemudian yang terakhir ini sistem eksitasi atau penguat medan. Umumnya ini berupa suatu sumber DC yang berfungsi sebagai pensuplai pensuplai arus DC ke kumparan medan untuk dapat dihasilkannya medan magnet DC pada kumparan medan. Nah, di sini prinsip kerja dari generator sinkron. Stator merupakan bagian diam dan berfungsi sebagai tempat untuk menghasilkan tegangan AC 3 fasa saat beroperasi sebagai generator. Untuk lebih mudah memahami mengenai bagaimana proses pembangkit tegangan AC 3 fasa pada stator, maka sebelumnya akan dibahas mengenai konstruksi stator dan pembagian kumparan di alurnya. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya ya, apa itu sinkronisasi? Nah, sinkronisasi itu proses penggabungan dua sistem yang bekerja pada tegangan AC, baik pada saat sebuah generator disambungkan ke jaringan PLN maupun pembangkit penambahan untuk unit generator
yang akan diparalelkan dengan generator yang sebelumnya telah tersambung ke dalam sistem jaringan PLN. Nah, apa saja sih syarat sinkronisasi? Nah, ada 3 ya syarat dari sinkronisasi. Yang pertama itu tegangan, kemudian frekuensi, yang ketiga itu perbedaan fase. Itu syarat dari sinkronisasi. Kemudian apa saja jenis-jenis sinkronisasi? Nah, yang pertama itu sudut fasa dan sinkronoskop. Terus ada sinkronisasi hubung gelap terang, ada sinkronisasi hubung gelap, dan ada sinkronisasi hubung terang. Yang masuk ke sinkronoskop ya, pada bagian H11 di sini ditandai H11, yang mana inputnya ini H11, kemudian keluarannya itu pada beban ya, beban dari kita sendiri itu H12. Nah, pada H12-nya ini itu dihubungkan masuk ke generator. Kemudian pada bagian H2-nya ini, bagian H2-nya itu masuk ke H21-nya ini, dia ditandai di sana. Kemudian masuk ke H23 ya. Ya, H23. Pada H23 ini masuk ke generator, kemudian pada H31-nya itu dia masuk ke switch berikutnya ya. Dari outputnya, dari masing-masing switch ini sebenarnya masuk ke sinkronoskop ya. Dari H1, dari switch 1 masuk ke H11, kemudian dari switch 2 masuk ke H21, masuk dari switch 3 masuk ke H31. Nah, keluarannya itu masuk dari H32 ini masuk ke generator, kemudian H23-nya masuk ke generator, dan H12 masuk ke generator. Nah, pada H31 ini dari masing-masing dari H11, H21, H31 yang ada di bagian PLN ini masuk ke switch kedua. Nah, dihubung dari H11 masuk ke switch 1 inputannya, kemudian H21 masuk ke input dari switch 2, H31 itu masuk ke switch input dari yang ketiga. Kemudian keluaran dari switch yang kedua ini, dari switch 1 itu masuk ke beban resistif ya. Beban resistif 1 bagian inputnya, kemudian bagian switch 2 masuk ke input dari resistif 2, kemudian yang ketiga masuk ke resistif 3. Nah, pada keluarannya ini dia masuk ke beban induktif ya, dimana di sini beban induktifnya itu kita memakai 0,2 di sini, 0,2 Henry. Nah, di sini untuk beban resistifnya itu kita menggunakan dari beban tanpa beban, kemudian dinaikkan 30, 40, 50 dan 60%. Untuk induktifnya itu untuk bebannya itu kita menggunakan 0,2, tetap 0,2 konstan dia. Kemudian kalau sudah terhubung, kita lihat dari taconya. Dari taconya ini inputnya itu masuk ke kontrol unit input ya. Kemudian keluaran dari kontrol unit input itu masuk ke output dari taco. Di sini untuk motornya kita lihat di sini dimasukkan inputnya secara silang, di mana pada bagian inputnya ini masuk ke output dari ampermeter, kemudian input dari ampermeter ini masuk ke output dari motor. Nah, di sini untuk power supply tegangan DC-nya ini, itu kenapa kita menghubungkan secara miring kayak gini, karena ini kan dari arus AC ya. Nah, dengan cara untuk merubahnya itu kita harus output dan inputnya pasang seperti ini.
inputnya masuk ke sini dan outputnya itu masuk ke ampermeter. Nah, di jumper masuk ke voltmeter, input voltmeter. Untuk outputnya itu masuk ke output voltmeternya. Udah selesai bagian sini kita rangkai. Itu dari sama tadi untuk supply tegangannya. Ini kan merupakan tegangan AC ya. Nah, kita untuk merubahnya dengan cara seperti yang udah saya jelaskan tadi di jumper seperti ini. Kemudian inputnya itu masuk ke input dari voltmeter, outputnya masuk ke output dari power supply tegangan DC. Untuk ampermeter, dia inputnya masuk ke input dari tegangan DC ini, power supply-nya, supply dari tegangan DC, outputnya itu masuk ke generator. Nah, setelah kita pasang semuanya seperti ini, di sana kita menentukan ya untuk frekuensinya itu kita menggunakan tetap 50 Hz ya untuk frekuensinya. Nah, kemudian ya setelah kita ngerangkai barusan, kemudian kita mencoba menjalankan rangkaian yang telah kita rangkai tadi dari generator power supply ya 3 fasa ini. Nah, di mana nanti terjadi sinkronisasi itu pada bagian sinkroskop ini. Ketika salah satu dari di sini merupakan di tengah-tengahnya ini ada 6 ya. Ini merupakan lampu di mana di sinilah indikatornya ya. Dapat kita melihat di sini hubung gelap terang. Nah, di sini salah satunya itu mati, kemudian duanya itu hidup ya. Itulah menandakan bahwa dia telah terjadi sinkronisasi hubung gelap terang pada rangkaian sinkronisasi hubung gelap terang yang barusan kita rangkai. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, untuk syarat sinkronisasinya itu kita menggunakan tegangan generatornya dari itu konstan ya. Konstan di mana kita menggunakan tegangan generatornya 220 volt dengan frekuensi yang sama ya. Tadi sudah saya jelaskan 50 Hz ya. Tegangan dan frekuensi ini harus sama ya. Itu syarat dari sinkronisasi. Nah, pada sinkronisasi hubung gelap jika tegangan antara fasa adalah sama, maka 3 lampu akan gelap. 3 lampunya akan gelap yang disebabkan oleh beda tegangan ya. Yang ada adalah 0. Yang dimana sinkronisasi hubung gelap dilakukan dengan menghubungkan antara ketiga fasa, yakni U, V dan yakni U dengan U dengan U, V dengan V, W dengan W dihubungkan. U dengan U, V dengan V, W dengan W. Sedangkan sinkronisasi gelap terang merupakan perpaduan ya antara sinkronisasi lampu gelap dan lampu terang dengan hubungan. Dengan hubungan kita menghubungkan satu fasa sama dengan dua fasa berbeda, yaitu fasa V dengan fasa U, fasa V dengan fasa U, fasa V dengan W, dan fasa W dengan V. Nah, pada saat sinkronisasi dilepaskan, arus jala-jala PLN ini, bagian PLN, tidak ada, yang dikarenakan tidak terhubung ke bebannya. Dan pada generator terjadi penurunan frekuensinya. Sedangkan pada saat disinkronkan kembali, maka tegangan dan frekuensi pada jala-jala PLN ini akan sama dengan generatornya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan sinkronisasi hubung gelap terang ini pada praktikum mesin-mesin listrik pada percobaan 4 sinkronisasi generator. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.